5 langkah praktis kuasai artikulasi dan intonasi. Kamu mungkin pernah mendengar seseorang berbicara tapi kata-katanya nggak jelas atau intonasinya yang datar banget. Sampai kamu jadi bosan dan bahkan sampai salah paham. Bayangin gini, kamu lagi nonton pidato Martin Luther King Jr. dengan kalimat legendarisnya, I have a dream today. I have a dream. Tapi dia ngomongnya kayak robot dan gak jelas. Efeknya bakal hilang kan? Pesan yang kuat perlu penyampaian yang jelas dan penuh penjiwaan. Itu sebabnya artikulasi dan intonasi itu ibarat garam dan gula dalam komunikasi. Tanpa mereka, pesanmu terasa hambar. Dan satu lagi, komunikasi yang buruk itu gak cuman soal pidato atau presentasi, tapi juga percakapan sehari-hari. Misalnya, waktu aku ngobrol sama teman, intonasi yang salah bisa bikin salah paham. Kadang aku bercanda, tapi karena intonasiku yang gak sampai, mereka pikir aku serius. Ribet kan? Makanya, sangat penting buat kita belajar 2 hal ini, artikulasi dan intonasi. Oke, sekarang kita bahas langkah-langkahnya. Siap? Yuk mulai. Langkah pertama, pahami dasar-dasar artikulasi. Artikulasi adalah cara kita mengucapkan kata-kata dengan jelas. Kalau ngomong aja belepotan, bagaimana orang lain mau mengerti? Aku pernah mengalami momen awkward waktu presentasi di komunitas. Gara-gara artikulasiku yang kurang, kata ekspor kedengaran kayak explore. Teman-temanku bingung dan aku harus jelasin ulang. Gak enak banget kan? Jadi gimana caranya memperbaiki artikulasi? 1. Mulai latihan vokal. Coba bilang A, I, U, E, O dengan jelas dan keras setiap pagi misalnya atau di waktu kapanpun yang kamu mau. Ini bukan cuma buat pemanasan suara, tapi juga bikin mulutmu terbiasa mengucapkan vokal secara jelas. 2. Baca dengan lantang. Ambil buku favoritmu dan baca keras-keras. Jangan buru-buru, fokus pada setiap kata. 3. Gunakan cermin. Lihat mulutmu saat berbicara. Apakah kamu membuka mulut cukup lebar untuk menghasilkan suara yang jelas? Teknik ini sering dipakai sama aktor teater loh. 4. Mainkan twister lidah. Latihan ini selain seru juga efektif. Contohnya, ini Ibu Budi bawa bumbu dari Bandung. Lakukan beberapa kali dengan cepat, dijamin artikulasimu bakal lebih tajam. Ingat, usaha yang berkelanjutan bukan hanya soal kekuatan atau kecerdasan, tapi ia adalah kunci untuk membuka potensi kita. Pas banget nih untuk langkah ini. Latihan konsisten adalah kuncinya. Jika kamu ingin tips dan trik lebih banyak tentang speaking skill, saranku coba deh cek kelas.berucap.id sekarang. Lagi ada diskon 79%. Buruan, cek sekarang sebelum berakhir. Langkah kedua, bermain dengan intonasi. Intonasi itu kayak melodi dalam berbicara. Dia yang membikin kata-kata kita terasa hidup. Kalau artikulasi itu tentang apa yang kamu katakan, sedangkan intonasi itu tentang bagaimana kamu mengatakannya. Biar mudah, analoginya itu seperti ini. Intonasi itu kayak warna dalam lukisan. Kamu tentu gak akan mau semuanya berwarna abu-abu kan? Dalam hal ini diperlukan banyak eksperimen dengan intonasi. Beberapa tips yang bisa kamu coba untuk eksperimen dengan intonasi. 1. Pahami emosi dalam kata. Kalau kamu bilang aku bahagia, suaranya harus terdengar bahagia. Coba bandingin suara ceria dengan suara datar. Rasakan bedanya. 2. Rekam dirimu. Ini langkah yang sering aku lakuin. Rekam dirimu saat bicara, lalu dengarkan ulang. Apakah suaramu naik turun di tempat yang tepat atau belum? 3. Tirukan public speaker hebat. Dengarkan pidato dari tokoh seperti Barack Obama atau Oprah Winfrey. Mereka punya intonasi yang dinamis dan menarik. Coba deh tiru gaya mereka. 4. Mainkan variasi. Latih kalimat yang sama dengan intonasi yang berbeda. Misalnya pada kalimat aku nggak tahu, bisa terdengar santai, marah, atau penasaran, tergantung intonasinya. Eksperimen ini bikin kamu lebih fleksibel. Langkah ketiga, storytelling untuk meningkatkan intonasi. Intonasi itu nyambung banget sama storytelling.
Kalau kamu cerita sesuatu, gunakan intonasi untuk menekankan bagian penting. Misalnya, waktu aku pertama kali naik panggung buat presentasi, aku pakai cerita tentang momen memalukan di masa lalu. Dengan intonasi yang tepat, aku berhasil bikin audiens tertawa sekaligus terhubung secara emosional. Kamu bisa coba ini, bangun ketegangan. Gunakan suara pelan saat cerita mendekati klimaks, lalu naikkan suara untuk memberikan kejutan. Gunakan pause atau jeda, diam sejenak sebelum bagian penting. Ini bikin audiens jadi lebih fokus. Latih vokal aktor, tambahkan ekspresi suara seperti aktor film. Misalnya, tambahkan sedikit desahan atau tawa ringan saat cerita lucu. Ini bikin ceritamu jadi lebih hidup. Langkah keempat, latihan pernapasan. Kedengarannya sederhana, tapi pernapasan itu fondasi artikulasi dan intonasi. Kalau napasmu pendek, kemungkinan kata-katamu jadi kurang jelas. Pernah dengar orator hebat kehabisan napas? Aku rasa tidak. Latihan favoritku adalah pernafasan diafragma. Duduk tegak, tarik napas dalam-dalam, lalu hembuskan perlahan sambil berkata, "Aku bisa." Coba lakukan setiap hari agar kamu bisa merasakan manfaatnya. Kamu juga bisa coba teknik 8-8-8. Tarik napas selama 8 hitungan, tahan 8 hitungan, lalu keluarkan dalam 8 hitungan. Ini bisa bikin napas jadi lebih stabil. Langkah kelima, konsisten. Nggak ada yang instan, apalagi soal komunikasi. Latihan demi latihan yang kamu lakukan adalah investasi waktu. Kamu bisa mencoba tantangan 30 hari, di mana setiap hari kamu komitmen membaca naskah pendek dengan artikulasi dan intonasi yang maksimal. Awalnya mungkin akan terasa berat, tapi hasilnya aku yakin akan luar biasa. Cari partner latihan seperti teman atau mentor, mintalah mereka beri feedback secara jujur. Kadang kita nggak sadar dengan kesalahan sendiri, tapi orang lain bisa merasakannya. Sebagai penutup, kita kutip perkataan dari Maya Angelou, seorang penulis puisi dan skenario orator asal Afrika Amerika. Dia pernah bilang begini, "Orang-orang akan melupakan apa yang kamu katakan. Orang-orang akan melupakan apa yang kamu lakukan. Tapi orang-orang tidak akan pernah lupa sama bagaimana kamu membuat mereka merasa. Dengan artikulasi dan intonasi yang baik, kamu bisa membuat orang merasa dihargai, didengarkan, dan terinspirasi." Jadi, ayo mulai perjalanan ini. Latihan gak harus sempurna, tapi konsistensi akan membawa hasil. Kalau aku bisa, kamu juga pasti bisa. Jangan lupa, perjalanan ribuan langkah dimulai dengan langkah yang pertama. Kalau kamu suka dengan konten ini, berikan like, share juga ke teman-teman kamu, dan subscribe biar kamu gak ketinggalan sama tips bermanfaat berikutnya. Sampai jumpa.